Yesus. Dan semua yang siap katakan sama-sama. Amin, amin, haleluya. Shalom saudara, haleluya. Apa kabar semuanya? Masih di awal tahun, masih bulan Januari ini. Menurut saya ini bulan Januari ini harusnya menjadi bulan di mana kita bukan hanya bersih-bersih, tapi kita mempersiapkan diri kita untuk maksimal di dalam apa yang Tuhan mau di tahun ini. Amin. Kerinduan kita adalah kita punya program A, B, C, D, E. Dalam hidupku Tuhan, aku punya target A, B, C, D, E. Dan seterusnya, dan seterusnya. Lalu kita bawa di hadapan Tuhan. Setelah kita membuat programnya, lupa membuat komitmen, akhirnya apa? Bocor di tengah jalan, saudara. Nah ini jangan sampai ada yang terjadi di antara kita, saudara. Ketika saudara dan saya menangkap apa yang Tuhan mau, lalu kita tangkap, kita pahami, kita minta anugerah yang dari Tuhan, jangan lupa komitmennya. Ada bagiannya saudara, Tuhan ada bagiannya, saudara dan saya ada bagiannya. Nah kalau misalnya kita terus mencari Tuhan, bagianmu Tuhan, bagianmu Tuhan. Kita harus kerjasama saudara. Kalau mau seirama dengan Tuhan, kita harus berjalan seiringan dengan Tuhan. Makanya kenapa di dalam firman Tuhan ketika saudara belajar tentang bergaul dengan Tuhan di dalam perjanjian lama ataupun di dalam perjanjian baru, kata bergaul dengan Tuhan itu menggunakan kata halakah, yaitu berjalan dengan Tuhan. Jangan puas Anda bertemu dengan Tuhan, Anda mengalami yang namanya kemerdekaan, Anda mengalami yang namanya sensasi ini dan itu dan seterusnya. Jangan puas. Beberapa orang bilang bahwa pertemuan itu mengubahkan. Iya sih, pertemuan mengubahkan. Tapi kalau mau jangka panjang, nggak bisa loh saudara. Pertemuan itu belum tentu mengubahkan. Setan ketemu sama Tuhan nggak? Waktu sidang ilahi, Tuhan ngobrol dengan setan tentang Ayub. Ketemu tuh sama Tuhan. Terus setan bertobat jadi malaikat. Enggak. Di dalam sidang ilahi setan datang. Sebagai setan keluar dari sidang ilahi itu ya tetap setan. Tapi dia enggak bertemu muka dengan Yesus. Setan pernah ketemu sama Tuhan Yesus? Pernah. Setelah puasa 40 hari di padang gurun, Tuhan Yesus bertemu dengan setan. Setan mencobai Yesus. Lalu apakah setan tertegun dan terkagum? Wah, ini memang luar biasa. Lalu setan bertobat? Enggak juga, saudara. Tetap setan. Ngerti, saudara? Dan saya harap kita ngerti tentang hal ini. Apa yang mengubahkan kita? Pergaulan dengan Tuhan. Ketika saudara dan saya mau berjalan dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, ada yang namanya radiasi karakter Tuhan, karakter ilahi itu meradiasi saudara dan saya. Mengubah saudara dan saya itu dari dalam. Bukan mengubah dari luar. Mengubah dari luar itu sangat mudah saudara. Ya, tinggal didandani sedikit ya, didandani sedikit. Ini dirapihin, itu dirapihin, udah kelihatan kayak baik. Tapi ketika Tuhan mengubah dari dalam, itu terpancar keluar. Ketika kita hanya merubah yang di luar, mohon maaf ya saudara, mungkin Anda akan menjadi berkat buat banyak orang yang baru ketemu sekali-sekali. Kalau misalnya Anda pelayanan misalnya, Anda akan jadi berkat buat orang yang Anda layani. Anda bisa preaching, Anda bisa kesaksian dan lain sebagainya. Tapi seisi rumah kita belum tentu. Karena apa? Kalau misalnya mau pelayanan di dalam rumah, itu yang berbicara lebih kuat adalah karakter. Karena kalau misalnya di dalam rumah kita bertemu dengan keluarga kita, oh iya mereka mendengar nasihat kita, mereka mendengar yang namanya teguran dan lain sebagainya. Tapi mereka juga melihat apa yang kita kerjakan setiap harinya. Itulah kenapa saya bilang karakter akan berbicara lebih kuat.
Dan karakter itu tidak akan bisa berubah kalau Tuhan mengubah hati kita dan kita nggak mau. Kita terus menaruh posisi hidup kita, ya udahlah kekristenan ya seperti ini, datang dari kebaktian dan seterusnya, lalu kita nggak berubah. Kekristenannya ditinggal di ruang kebaktian atau ditinggal di ruang doa di rumah. Emang bisa kayak gitu? Bisa. Ketika seperti ini, wah kita berapi-api, kita kagum akan Tuhan. Keluar dari ibadah, mungkin di mobil masih kehangatan itu masih ada. Begitu nyampe di mall atau nyampe di rumah, nah kita bawa enggak? Ada sebuah perumpamaan bagus pada waktu dulu saudara. Ketika ada dua orang saudara ya. Dua orang ini mereka itu sama-sama ikut program fitness dengan trainer yang sama, dengan jadwal yang sama, dengan angkatan beban yang sama. Rutinitasnya, jadwalnya didatangi sama, exactly sama. Tapi si A badannya jadi, si B badannya ya mohon maaf, ya masih kayak saya mungkin masih berantakan gitu. Ketika ditanya, ini masalahnya di mana? Padahal latihannya sama kok, angkatan bebannya sama. Tapi yang satunya kok jadi, yang satunya modelnya kayak saya, yang kurang jadi ini. Lalu jawaban trainernya simpel sekali. Karena yang satu hanya gymnya atau latihannya hanya di ruang latihan. Hidup sehatnya hanya di ruang latihan gymnya. Lalu hidup sehatnya yang satu dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi makan sehat, bangun tidurnya, jam kerja dan lain sebagainya. Diikuti gaya hidup sehatnya, gymnya dibawa ke rumah istilahnya. Gaya hidup sehatnya dibawa. Tapi yang lainnya, yang satunya ditinggal. Ya gak heran, yang satu ini makanannya dijaga, yang satu makannya semua dimakan. Ya kita gak akan heran dengan hasilnya seperti apa saudara. Sama juga dengan perjalanan kita dengan Tuhan. Ya ketika kita berkumpul, baik itu di dalam persekutuan, di tempat ibadah seperti ini, ataupun di gereja, ataupun ketika Anda bertemu dengan di komsel saudara, bertemu dengan saudara seiman saudara, kita saling mengkristalkan. Kita saling mengkristalkan di situ. Namun permasalahannya ketika kita tidak bawa kehidupan kekristenan ini, kita tidak bawa perjalanan dengan Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf saudara, pertumbuhannya bantet. Saya berdoa itu tidak terjadi di antara kita. Amin saudara. Kita semua mau bertumbuh sempurna seperti yang Tuhan mau. Keserupaan dengan Kristus itu terus terjadi dalam hidup kita. Dan kita terus mengalami percepatan dengan Tuhan. Amin. Hari ini saudara kita akan belajar dua tokoh di dalam firman Tuhan. Dan ternyata kedua tokoh ini memiliki nama yang sama dan ternyata asal sukunya dari keturunan yang sama. Kira-kira saudara bisa tebak nggak siapa tokoh yang akan saya bahas hari ini? Namanya sama. Yang satu di perjanjian baru, yang satu di perjanjian lama. Namanya sama, dari suku yang sama. Ada yang kira-kira tahu? Siapa? Pasti nggak ketebak kayaknya ya. Saul. Emang ada Saul di perjanjian baru, ada nggak? Ada nggak? Ada. Kalau di dalam kitab kita ditulis Saulus. Kalau Anda nanti belajar yang namanya Midras, atau bukan Midras lah, di dalam Talmud itu nanti ya, ada salah satu tokoh yang namanya Rabi Saul. Dia murid dari Gamaliel. Gamaliel ini angkatannya Tuhan Yesus saudara ya. Gamaliel ini angkatannya Tuhan Yesus. Nah Gamaliel Tuhan Yesus. Nah Gamaliel ini gurunya lagi itu namanya Rabi Hillel. Itu tuh secara kita melihat ya, ini berarti Paulus ini
bukan orang biasa. Dan dia mengatakan loh dirinya itu di antara angkatannya dia yang paling baik. Betul nggak? Dia paling ekstrim, dia yang paling baik, pengetahuannya paling oke, dan kemampuan untuk menafsir ataupun yang namanya tadabur sama tafsir itu ya mirip-mirip lah saudara ya. Bagaimana mereka menerjemahkan yang namanya ayat-ayat. Bisa dibilang bahwa Paulus ini yang paling baik di angkatannya. Dia orang yang paling ekstrim. Bahkan di awal-awalnya, di dalam kisahnya, di dalam perjanjian baru, dia ditulis termasuk sebagai orang-orang yang termasuk menganiaya orang percaya. Tapi kita melihat loh, emang Saulus ini dari suku apa? Bingung kan? Nanti kalau misalnya Anda bisa lihat ya, Anda bisa buka di dalam Roma 11, di ayatnya yang pertama saudara, ini gampang diingatnya, jadi Roma 1:1. Gitu. Di situ dikatakan ya saudara, saya akan bacakan untuk saudara. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Luar biasa saudara. Dan ternyata kalau misalnya Anda melihat, emang kenapa kita membahas yang namanya Saul di dalam perjanjian lama dan Rabi Saul di dalam perjanjian baru. Kalau misalnya Anda melihat ya, banyak hal yang terlalu sama, terlalu mirip. Baik itu yang namanya core yang ada di dalam hatinya, kepahitannya, kesakitannya. Mereka tuh memiliki kemiripan. Bagaimana mereka mengalami yang namanya pengangkatan yang dari Tuhan. Yang secara menurut saya itu tuh bukan dengan cara biasa. Bukan dengan cara biasa. Saul kan dipilih dari antara orang Israel, betul ya? Yang paling ganteng dan yang paling tinggi. Kira-kira kalau Anda bayangkan Saul di dalam perjanjian lama, itu tingginya dibandingkan dengan orang-orang Israel kebanyakan, Anda bisa kebayang nggak tingginya segimana? Saya akan gambarkan bahwa ditulis dalam firman Tuhan, tinggi dari Saul, dia dari pundak ke atas lebih tinggi dari orang Israel. Jadi kebanyakan orang tingginya sepundaknya Saul. Ganteng, tinggi, besar, wah kelihatannya oke banget. Tapi sebenarnya nyalinya rada kurang saudara ya. Untuk mengalahkan Goliat ternyata butuh orang yang lebih imut ternyata. Ya. Namun kalau misalnya kita melihat, Saul pun ketika dipilih sama Tuhan. Anda bisa melihat ketika dia dipilih sama Tuhan, lalu apa yang reaksi Saul seperti apa? Lari. Betul ya? Nanti Anda cari di Samuel. Dia lari bersembunyi di antara barang-barang. Anda akan melihat gini ya, karakter Saul sebelum diangkat dengan Tuhan, yang terlihat di depan mata. Seakan-akan ini orang yang minder, betul ya? Seakan-akan ini orang yang kelihatannya secara manusia ini orang yang cukup rendah hati gitu. Tapi sebenarnya saudara, kita nggak tahu orang itu aslinya seperti apa sebelum dia memegang yang namanya kekuasaan dan uang tentunya. Oh ya, beberapa orang bilang, oh uang itu mengubah karakter manusia. Enggak sih. Mungkin ya, uang itu bukan mengubah karakter manusia, tapi menunjukkan sisi tergelap dari manusia itu seperti apa. Sebelum dia belum punya semuanya, mungkin dia akan seakan-akan rendah hati, seakan-akan dia minder, seakan-akan dia murah senyum dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya apakah aslinya seperti itu? Belum tentu. Beberapa mungkin saudara melihat ada orang-orang, wah Pak dulu temanku ya Pak, waktu hidupnya biasa-biasa saja Pak, wah baik Pak, ke gereja tiap hari, kebaktian tiap hari Pak, KKR dimanapun dikejar. Namun Pak,
setelah diangkat sama Tuhan. Wah Pak, sekarang mah hidupnya pokoknya duit. Kalau nggak ada hubungannya sama duit, dia nggak mau. Loh, ada orang-orang kayak gitu? Ada. Apakah karakternya berubah? Menurut saya, tidak. Loh, karakternya nggak berubah? Enggak. Manusia itu kayak bawang, saudara. Tahu bawang? Bawang tuh kalau dikupas ada lagi, bener nggak? Bener ya? Dikupas ada lagi, makin lama makin bau tangan kita, kan gitu. Ya gitulah manusia. Anda berpikir Anda kenal diri Anda? Mau tahu nggak cara mengenal sisi tergelap dalam hidup Anda itu seperti apa? Salah satunya, ya gini ya, ini bukannya maksudnya, wah kita mau jadi jahat. No. Ketika kita mau jujur di hadapan Tuhan, kita harus tahu kita ini telanjang di hadapan Tuhan. Kita tuh telanjang di hadapan Tuhan. Kita berpikir, saudara berpikir ketika Anda berhadapan dengan Tuhan, lalu Anda bisa ketika ditanya sama Tuhan, lalu Anda bisa menjawab dengan kemesraan menurut ilmu teologi. Maksudnya apa? Kalau Tuhan tanya, nak, ayo nak, jalan di jalan-jalanku. Apakah Anda yakin Anda akan menjawab dengan, ya Tuhan, ini aku hambamu. Belum tentu. Kenapa saya bilang belum tentu? Anda sebenarnya tidak akan membawa kesadaran olahan pikiran Anda ketika Anda bertemu dengan Tuhan. Ya. Yang nanti keluar, yang di bawah sadar nih loh, core-nya seperti apa, itu yang akan keluar. Makanya kenapa waktu dulu saya pernah ditanya sama Tuhan. Pada waktu awal-awal saudara saya dibawa sama Tuhan. Saya masih ingat pada waktu itu saudara, saya mempertanyakan tentang kehidupan. Ya, itu tuh waktu awal-awal saya kuliah saudara. Saya ini mempertanyakan tentang kehidupan dan makna dari kehidupan. Lalu saya mempelajari tentang agama dan lain sebagainya. Lalu saya berpikir gini, agama ini ya, kalau dunia ini nggak ada kemiskinan, nggak ada sakit penyakit, dan nggak ada kematian, agama itu nggak laku. Ayo jujur. Beberapa tahun kemudian saya cukup kaget ada orang yang menulis kata-kata yang sama. Yuval Noah Harari di bukunya Sapiens. Bahwa itu akan terjadi di masa yang akan datang. Dunia sedang mengejar yang namanya teknologi kedokteran itu kalau misalnya zaman dulu itu mereka mendiagnosa penyakit. Ya, jadi 300 tahun yang lalu saudara, 300 tahun yang lalu ilmu kedokteran tuh mereka tuh mendiagnosa penyakit. Tapi ngobatinnya nggak tahu gimana caranya. Ya, jadi waktu ya ilmu kedokteran itu berkembang dengan pesat itu ya 300 tahun belakangan lah. Sebelum itu, kalau misalnya Anda mempelajari tentang ada flu yang melanda di seluruh dunia, itu yang mati 250 juta orang, saudara. 25% dari penduduk dunia mati karena flu itu. Jadi kalau misalnya flu pada waktu itu, siang kena, malam mati. Malam kena, siang mati. Kebayang nggak? Jadi dokter-dokter pada waktu itu ngerti ini virus, ngerti ini ada bakteri dan lain sebagainya, tapi ngobatinnya ini bingung. Nah, jadi ilmu kedokteran itu dulu itu mendiagnosa. Setelah mendiagnosa, mengobati. Betul ya? Setelah mengobati, lalu ilmu pengetahuan bergerak lebih jauh. Kemana? Memperlambat penuaan. Ya toh? Memperlambat penuaan. Jadi muka saya ini rada keriput gimana, nanti bisa ditarik seling ke sini, mata tarik seling ini. Anda ngeliat ya operasi orang di Cina itu. Wah, ini orang harusnya tua nih before, afternya jadi kayak anak umur 17 tahun tapi mukanya kebetot-betot, saudara. Pernah lihat itu? Memperlambat penuaan. Setelah memperlambat penuaan, ada yang namanya mereka mengejar bagaimana untuk stop aging. Betul?
Anda masih tahu saudara, Hollywood dan beberapa artis-artis mereka mengonsumsi obat apa gitu. Kalau nggak salah harusnya itu untuk diabetes dan lain sebagainya. Kalau itu dipakai berkelanjutan, itu mengubah struktur DNA-nya. Dan itu bisa memperlambat bahkan stop aging. Wah, nanti nanya semua nih, obat apa itu? Gitu kan. Sepodo ae. Ya, stop aging. Lalu nggak puas ilmu pengetahuan ini stop aging, mereka mengejar yang namanya apa saudara? Reverse aging. Ya, jadi reverse aging itu apa? Dibalik umurnya. Anda masih tahu ada orang di US saudara, setiap setiap hari itu diinfus dengan plasma sel baru. Dengan plasma itu darah ya. Dengan plasma yang baru setiap hari. Jadi dia umur 50 tahunan, itu tampaknya seperti umur 30 tahunan. Loh ya, reverse aging. Jadi kalau reverse aging itu mungkin gini ya, umurnya misalnya katakan 40 tahun ya. Kalau misalnya di reverse aging terus sampai 40 tahun kemudian jadi bayi mungkin atau gimana, saya nggak ngerti. Tapi itulah ilmu pengetahuan. Sampai akhirnya bukan hanya reverse aging, mereka mengejar ilmu kedokteran ini, mengejar yang namanya kekekalan, betul nggak? Akhirnya manusia mempelajari yang namanya sistem kerja otak, neurologi. Mempelajari tentang otak, ternyata kesadaran itu ada di otak dan lain sebagainya. Neurologi akhirnya mempelajari sampai akhirnya di dalam komputer kita bisa meniru dengan AI. Tapi ingat loh, AI itu artificial intelligence, jadi intelijennya, kepintarannya. Maksudnya AI itu apa? AI itu adalah kecerdasan buatan. Apa itu kecerdasan buatan? Kecerdasan buatan adalah ketika itu dibuat, dia memiliki pertumbuhan kecerdasan. Jadi dulu saya kuliah di IT juga saudara. Saya kuliah di IT juga dan program terakhir saya membuat game catur tapi AI. Maksudnya apa? Jadi tidak ada level easy, medium, hard, itu nggak ada. Pokoknya itu kalau misalnya bertemu dengan game ini akan bertemu dengan si AI yang saya buat ini. Jadi kalau misalnya dia bertemu dengan orang yang mohon maaf kurang pinter catur terus, ya dia kecerdasannya segitu, mengimbangi. Nanti minggu depan ketemu dengan pecatur yang lebih hebat, dia akan ngejar. Jadi kecerdasannya bertumbuh. Tapi ternyata setelah diselidiki belakangan, otak manusia ini bukan hanya berbicara tentang kecerdasan. Tahu ya kecerdasan, tahu nggak saudara? Kecerdasan adalah bagaimana manusia mengkolek atau menerima informasi, lalu memproses informasi. Jadi ketika Anda membaca buku dan lain sebagainya, kan itu informasi banyak yang masuk saudara. Nanti kalau Anda baca dalam firman Tuhan itu nanti ada 3 level tuh. Ada knowledge, understanding, sama wisdom. Knowledge itu da'at, binah, sama hokmah. Seru sebenarnya kalau baca dari bahasa aslinya itu seru, banyak hal yang dibukakan. Nah, knowledge itu pengetahuan. Komputer sudah ngejar belum? Sudah. Maksudnya apa? Ketika Anda mencari tentang apapun sampai ngerakit helikopter sekalipun, ada kan knowledge-nya? Ketemu kan? Nah, pada waktu dulu belum ada understanding-nya. Jadi belum ada yang namanya bagaimana memproses informasi dan bertumbuh. Makanya sampai ketika ada AI, kecerdasan itu adalah ketika mengumpulkan informasi, lalu menyimpulkan sesuatu dari informasi tersebut. Nah itulah kecerdasan. Nah ini catatan dan masukan untuk saudara-saudara. Kalau Anda mau semakin tajam saudara, jangan stop baca firman Tuhan. Karena ketika Anda membaca firman Tuhan, dan ketika Anda bukan hanya membaca, Anda melihat. Ingat ya, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Artinya apa? Libatkan semuanya ketika Anda baca firman.
Jangan baca gini, maka aku bertanya adakah Allah. Udah baca sampai habis terus besok dibahas di khotbah. Loh, itu ada ya di Alkitab. Loh, kan kemarin baru baca. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Kenapa? Karena Anda baca kayak baca koran. Anda tidak berendam di situ. Bagaimana untuk berendam? Anda baca, Anda lihat apa yang terjadi di situ. Nah, nanti saudara, itu sebenarnya jaringan-jaringan di otak Anda ini akan terhubung. Karena apa? Dimensi ruang dalam pikiran Anda itu dipakai untuk membayangkan sesuatu. Apalagi ketika Anda baca Amsal, Anda membuat yang namanya, contoh kasusnya seperti ini, contoh kasusnya, itu tuh lebih ini lagi. Makanya orang Yahudi pinter-pinter saudara, karena mereka baca. Makanya saya dorong saudara, jangan lupa baca firman. Nah, kembali lagi. Itulah kenapa manusia ketika mempelajari yang namanya otak ini, mereka begitu bertemu dengan kecerdasan, mereka berpikir kecerdasan itu adalah segala-galanya. Ternyata tidak. Ternyata ada yang namanya kesadaran atau consciousness. Dan ini sekarang mereka sedang mempelajari. Kenapa? Karena consciousness itu kesadaran. Kesadaran itu maksudnya apa? Katakanlah Anda punya AI. Lalu ketika Anda matikan handphone Anda banting handphone Anda, dia bisa ngomong, loh kenapa aku dibanting? Nah, ngerti saudara? Sadar bahwa dirinya dia ada. Nah, Anda dan saya punya kesadaran. Saudara, ini dunia sedang bergerak ke arah sana. Lalu saya tanya sama Tuhan, one day agama gak laku Tuhan. Setelah ini semua tercapai. Itu ya, pada waktu itu saya dibawa sama Tuhan ke surga. Saya ngelihat, saya berusaha, ini mungkin halusinasi atau apa, tapi saya melihat, kita ini kan ada panca indera ya. Saya merasakan panca indera saya bukan cuma panca, mungkin lebih dari itu. Sebenarnya kalau dalam ilmu otak itu kita tuh bukan panca indera tapi ada hampir 10 indera. Mendeteksi getaran, mendeteksi suhu, itu salah satu indera. Itu bukan kulit. Karena tulang Anda juga merasakan suhu kan. Lalu saudara, Tuhan tanya, Chris, kamu mau gak serius di jalan yang sudah aku buat? Ini jalanmu. Kita berpikir bahwa kita di hadapan Tuhan kita bisa pakai topeng-topeng yang kita pakai di dunia. Ilmu teologi, ilmu yang kita tangkap dari khotbah dari hamba Tuhan, buku-buku rohani, jawabannya pasti sama semua. Yes Lord, here I am, betul kan? Ini aku, utus aku Tuhan, ya kan? Anda tahu jawaban saya apa? Nanti aku dapat apa Tuhan? Nah, iya toh? Kenapa kok gitu? Karena itulah aslinya saya. Sebenarnya saudara, di dalam perjalanan kita dengan Tuhan, kita harus mengalami yang namanya pendewasaan. Juga kita harus mengalami perubahan yang di dalam. Harapannya, perubahan yang di dalam kita sama seperti Paulus, bukan Saul. Loh, bedanya apa? Kalau misalnya Anda, Saul itu, ketika dia dikasih kekuasaan, muncul karakternya. Apalagi ketika dia melihat yang namanya orang mengeluh-elukan dia. Dia butuh pengakuan orang, betul? Masih ingat gak? Saul itu beberapa peperangan yang dikerjakan sama Yonatan, dia bilang itu adalah kemenangannya dia. Ini orang butuh pengakuan. Bahkan ketika dia bawa Daud, lalu masuk di dalam peperangan, ternyata orang lebih mengeluh-elukan Daud. Terganggu gak dia? Terganggu. Padahal yang jadi raja siapa pada waktu itu? Dia toh. Kenapa dia terganggu? Karena dia butuh pengakuan orang. Bahkan ketika banyak hamba Tuhan membahas, ketika dia mempersembahkan korban, tidak menunggu Samuel. Masih ingat? Samuel datangnya telat,
Dia mempersembahkan korban, ketika dikonfrontasi sama Samuel, Saul jawabannya apa? Nanti aku malu, orang-orang meninggalkan aku. Betul enggak? Lalu nabinya bilang, loh ini kenapa enggak dibunuh semua? Oh iya, alasannya apa? Kami mau ngasih yang terbaik buat Tuhan, buat persembahan. Loh ini rajanya kenapa enggak dibunuh? Buat tawanan. Anda tahu, ketika mereka memiliki tawanan seorang raja, itu tuh ya seakan-akan derajat kerajaannya itu naik berapa kali lipat. Anda tahu nggak di waktu itu tawanan raja, apa yang mereka kerjakan kepada tawanan raja? Tertulis juga loh dalam firman Tuhan. Apa yang mereka buat? Mereka akan potong ibu jarinya, lalu mereka akan makan, apa saudara? Remah-remah makanan dari kaki meja raja. Jadi untuk pride. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa seperti itu? Ternyata segala sesuatunya, core yang di dalamnya itu seperti apa? Itu kita harus perhatikan. Anda percaya enggak bahwa ada beberapa karakter itu nurun? Percaya enggak? Nurun. Bahkan beberapa bakat bisa nurun kan? Nurun. Karakter juga nurun. Lalu kita pelajari, Saul ini dari suku apa saudara? Benyamin. Anda tahu suku Benyamin ini suku rada problematik loh saudara. Pernah kan? Suatu saat suku Benyamin, salah satu dari mereka, memperkosa gundik dari orang Lewi. Sampai mati. Ini tertulis dalam firman Tuhan loh. Itu ngeri sekali. Lalu ketika orang Lewi melihat ini mati, dia marah. Lalu apa yang dia buat? Masih ingat kalau Anda baca firman Tuhan? Dipotong-potong, lalu dikirimkan ke suku-suku yang lain. Ih, ngeri saudara. Apa yang terjadi? Suku-suku Israel yang lain marah dengan orang Benyamin. Dan akhirnya Israel berperang melawan Benyamin. Akhirnya Benyamin nyaris musnah kan? Masih ingat gak? Benyamin ini pada waktu itu nyaris musnah. Wah ini kalau bicara tentang peperangan itu ada lagi sebenarnya. Tapi kita fokus di sini dulu. Benyamin nyaris musnah pada waktu itu. Sampai akhirnya ke-11 suku Israel, mereka berjanji untuk yaudahlah kita kasih orang-orang kita supaya mereka keturunannya tidak musnah. Ini orang tertolak saudara. Jadi itulah kenapa Saul menjadi orang yang seperti itu. Bisa ngerti saudara? Di dalam core-nya ternyata ada ketertolakan. Yang dia belum ketemu tuh, dark side-nya dia tuh seperti apa. Kok bisa kayak gitu? Yuk kita pelajari bagaimana ketika Benyamin ini dilahirkan, saudara masih ingat? Benyamin itu anaknya siapa? Yakub, yo bener Yakub, bener. Anaknya Israel, anaknya Yakub. Dari istri, siapa namanya? Rahel. Beberapa waktu kemarin istri saya sharing tentang ini, bagus sekali saudara. Jadi saya bahas lagi, karena ini core-nya. Tahukah kisah tentang Yakub dan Rahel? Itu kan kalau zaman sekarang kan ada orang-orang masang video. Yakub aja mau nunggu Rahel selama 7 tahun. Masa lu enggak? Ngawur gitu. Kok Yakub dan Rahel itu kan bersaut-sautan cintanya. Betul ya? Bukan ditepuk sebelah tangan. Kenapa bahas kayak ginian ya? Ya kita bahas lagi. Yakub dengan Rahel, mereka adalah sepasang orang yang saling jatuh cinta, bersaut-sautan. Sampai akhirnya Yakub bekerja untuk bapaknya Rahel siapa? Laban. 7 tahun. Ternyata dikasih siapa? Lea. Aku ya bingung. Yakub sadarnya baru besoknya gitu loh. Pas yang loh bukan Rahel gitu. Itu pura-pura nggak tahu atau gimana saya nggak ngerti juga itu. Ya, saya nggak ngerti lah. Yuk kita gak usah bahas itu lah. Kok bisa besoknya baru, loh
Pas keluar dari kemahnya mungkin atau keluar dari rumahnya ngelihat, loh Rahel ada di depan. Lah di dalam siapa? Mungkin kayak gitu mungkin. Rahel patah hati nggak kira-kira waktu itu ngelihat Yakub? Patah hati. Patah hatinya kira-kira kenapa? Ya mungkin kayak pemikiran saya tadi, kok baru sadar pas pagi kan gitu. Lalu Yakub harus kerja lagi selama 7 tahun. Ada luka enggak? Ada luka. Setelah nikah dengan Yakub, lukanya lebih menganga. Kenapa? Anaknya Yakub dari Lea banyak kan? Banyak saudara. Anaknya Yakub dari Lea banyak. Keluar lagi. Rahel susah punya anak. Sampai akhirnya Rahel memberikan budaknya untuk jadi gundiknya Yakub dan anaknya nanti diakui anaknya dia. Masih ingat? Keluarlah Dan pada waktu itu. Yang di dalam firman ditulis seperti ular, ya kan. Dan juga ada juga sih problemnya. Tapi kita fokus dulu ke Benyamin, saudara. Anda bayangkan luka yang Rahel punya. Lalu keluar lagi Yusuf. Anda pelajari anak-anak Rahel. Itu semuanya di dalam firman Tuhan nanti ditulis artinya apa. Oh, aku bertarung hebat dengan kakakku dan aku menang katanya. Loh, padahal anaknya dia baru satu, terus yang satunya lagi anak dari budaknya, sedangkan Lea anaknya udah banyak. Jadi dia merasa harus membuktikan diri, dia merasa harus berkompetisi. Leanya merasa ada kompetisi enggak? Enggak. Sampai akhirnya Rahel punya anak Benyamin. Kalau Anda baca dalam firman Tuhan, ketika Rahel punya anak Benyamin, dia melahirkan dengan kesakitan luar biasa, betul? Sampai akhirnya dia mati, di hembusan nafas terakhirnya dia ngomong, anak ini adalah anak kesakitanku. Dikasih nama siapa? Ben-Oni. Sama bapaknya, enggak, ini bukan Ben-Oni, ini Benyamin. Loh Pak, kenapa Rahel kok mati Pak? Itu kalau dibuat film enggak happy ending itu. Kenapa? Ternyata segala sesuatu itu berkesinambungan. Kalau Anda belajar kisah sebelumnya, pada waktu mereka keluar dari rumah Laban, siapa yang mencuri berhala Laban? Siapa? Rahel. Disembunyikannya di mana? Didudukin. Masih ingat? Lalu Laban ribut dengan Yakub. Dan kalau Anda baca dalam firman Tuhan, terucap di bibir Yakub apa? Kalau kamu temukan di antara kami ada yang ngambil, siapapun itu yang ngambil, dia harus mati. Lah sekarang gini, ngapain mencuri terafimnya Laban? Ngapain? Rahel ini mencuri terafimnya Laban, gak pernah dijelaskan kan sekarang. Ngapain? Apakah dia menyembah berhala itu? Berarti Laban gagal dong untuk memperkenalkan Tuhan ke Rahel. Apakah seperti itu? Enggak. Sebenarnya dalam kebudayaan Yahudi pada waktu itu, terafim itu seperti, kalau zaman sekarang itu disebutnya minifigur. Minifigur, kecil-kecil kayak gini. Nanti ini bentuk leluhurnya yang mana, ini bentuk leluhurnya yang mana. Ada yang pernah nonton Gladiator? Gladiator yang pertama, itu yang dulu saudara. Film Gladiator itu kan, dia menaruh orang-orangan yang bentuknya istrinya dan anak-anaknya kan. Itu terafim. Itulah berhala, idol atau terafim itu. Siapapun yang menerima terafim dari ayahnya, itu bicara tentang dia memegang hak kesulungan. Tapi apa urusannya? Ngerti saudara? Dia butuh pengakuan. Dia butuh untuk membuktikan diri. Kita lihat di dalam diri kita yang paling dalam. Kalau misalnya kita tuh
Oh, kita tuh punya karakter, wah aku nih harus membuktikan diri, aku butuh pengakuan. Jangan-jangan ada luka di situ. Jangan-jangan. Sampai akhirnya anaknya dikasih nama Ben-Oni. Dan saya kasih tahu saudara, ini menjadi suku yang problematik. Dan melahirkan Saul yang problematik juga. Namun, kita belajar dari Saulus. Dia tahu, dia dari keturunan Benyamin. Ingat loh, Saulus itu adalah orang yang bisa menghitung. Jadi dia itu di dalam menafsirkan, dia punya ilmunya. Anda tahu ilmu yang dimiliki sama suku Isakar? Apa saudara? Ilmu untuk memahami waktu atau bina'et. Itu juga dipelajari sama Saulus. Dia ngerti tentang itu semua. Karena dia rabi, dia di dalam didikan Gamaliel. Kalau Anda mempelajari tentang didikan Gamaliel itu, ini orang top lah. Murid terbaik dari Gamaliel. Dan Anda tahu saudara, ini orang bisa ngitung. Dia ngerti dulu leluhurnya ada yang namanya Benyamin. Lahir dari luka dan kepahitan. Lalu dia bisa ngelihat lagi dulu leluhurnya juga. Ada yang namanya siapa? Saul. Yang ternyata hidupnya penuh dengan luka dan kepahitan. Saya mau tanya, ada nggak sebenarnya itu di dalam hidup Saulus? Ada nggak? Ada. Berapa kali dia ke Yerusalem? Butuh untuk pengakuan dirinya sebagai rasul. Masih ingat? Berapa kali dia ke Yerusalem? Dia bawa murid-muridnya. Dia bawa yang ini orang Yunani, ini orang mana, yang ini orang Yahudi. Dia bawa. Dia punya yang namanya pride, dia punya yang namanya keangkuhan sebenarnya pada waktu dia masih muda. Loh ini sebenarnya bagus. Di dalam firman Tuhan itu jujur. Tidak membaik-baikkan, enggak. Dia kasih tahu jujur. Ini loh, pada waktu karakter awal-awal Paulus bertobat, tetap enggak ada yang namanya dalam tanda kutip. Luka-luka itu masih ada enggak? Ada. Tapi semakin dewasa di dalam Kristus. Kalau Anda lihat surat-surat terakhirnya Paulus. Aku ini yang paling kecil. Bahkan aku paling kecil di antara rasul itu aku paling kecil. Aku nih paling gak berarti. Dan dia menyebut dirinya dengan nama Paulus. Kenapa dia menyebut dirinya Paulus? Oh benar kata Cicak. Dengerin khotbah juga dia. Tahu gak arti Saul itu apa? Saul itu salah satunya memiliki arti the chosen one. Hebat loh, luar biasa loh. Dia memiliki arti the chosen one. Dia juga memiliki arti yang dipilih oleh banyak orang. Lalu Saul ini juga memiliki arti dia yang dipinjam, diminta untuk dipinjam. Berarti ini yang terbaik enggak? Yang terbaik. Saulus menyebut dirinya Paulus yang memiliki arti apa saudara? Yang paling kecil, yang paling tidak berarti. Dia tahu kegelapan yang di dalam dirinya yang harus dia perangi bersama berjalan dengan Tuhan itu seperti apa. Saudara, hari ini kita tidak sedang membahas tentang kelemahan Saulus dan bagaimana Paulus mengalahkannya. Enggak. Kita sedang berbicara tentang, halo, ada loh sisi tergelap dalam diri kita yang mungkin kita tidak kenali dan tidak kita sadari. Tapi kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan, Tuhan mau ubah itu dari dalam. Saya mengucap syukur saudara di dalam perjalanan saya dengan Tuhan. Dulu tuh saya tuh orang yang gak punya belas kasihan lah saudara. Istri saya tahu, saya senangnya pelayanan dengan istri dan anak tuh gitu. Ada saksinya saudara. Kalau saya pelayanan sendiri, wah ngoceh kemana-mana gak ada saksinya.
Makanya Tuhan mengirim utusannya itu murid-muridnya berdua-berdua kan. Supaya ada saksinya. Yang satu bisa, wah bohong itu kan, bisa kayak gitu. Gitu. Nah saya ada saksinya. Saya ini sekarang saudara, saya ini pernah kendaraan. Disenggol orang saudara. Saya turun. Anda tahu kan, sosok saya seperti ini. Walaupun badan saya tidak berotot, badan saya cukup tebel saudara. Kalau anak saya yang paling kecil bilang, papa itu kayak SpongeBob badannya. Loh kenapa kayak SpongeBob? Soalnya kotak. Bujur sangkar katanya. Bukan kayak huruf I, bukan kayak huruf apa, enggak. Papa tuh kotak gini, nah, kayak SpongeBob. Melebar katanya. Ya sudahlah. Ini orang ngelihat saya seperti itu, harusnya kan mikir ya 4-5 kali lah untuk ngapa-ngapain, betul nggak? Saya ini turun, mau ngomong baik-baik. Pak, ini gimana urusannya? Ya toh, kalau misalnya, ya Pak aku salah nggak ada budget, tapi kalau mau ganti mobil Bapak ya wis, ya sudah. Ini saya turun, saya baru nanya, Pak ini pak, ngerti saudara? Sapaan pak yang dia lemparkan ke pipi kiri saya. Kalau pipi kiri berarti dia mukul pakai tangan kanan atau tangan kiri ya? Oh tangan kanan berarti ya. Tak gitu. Ya puji Tuhan saya ini olahraga saya kan ya cukup keras saudara. Jadi lumayan sering kena pukul lah gitu saudara. Pak gitu. Saya bisa tenang. Loh Pak, ini kita mau ribut. Jangan gitulah Pak. Kalau mau pukul-pukulan ya udah ayo kita pukul-pukulan tapi yang menang yang bener ya. Bapaknya langsung, oh ya jangan gitu katanya. Tapi saya bisa dengan sangat rileks, dengan sangat tenang. Saya pernah yang namanya di jalan ada orang, ya gitulah saudara ya. Mepet saya sedemikian waktu saya naik motor saudara. Mepet saya sedemikian rupa, saya klakson, dia buka jendela ngeludahin saya saudara. Cuah. Ya ampun gitu ya. Ini ngajak kenalan atau gimana gitu kan. Tapi saya bisa cukup tenang lah. Kalau dibandingkan saya dulu saudara. Istri saya tahu gitu. Saya ngelihat ada sepeda motor ngelawan arus saudara. Sengaja saya tabrak malahan. Dia sampai histeris. Wah gitu. Saya tambah gas jeng. Dianya, aduh, saya bilang, nah lo, saya turun, saya seret, saya banting ke tanah. Orang kalau udah ketabrak itu kan linglung, saudara, gitu ya. Udah gitu saya masih ingat saudara, pada waktu itu Pak Daniel dikabari sama istri saya, waduh akhirnya ngirim teman saya untuk nyamperin saya, dalam tanda kutip supaya bantu saya kalau misalnya mobil saya gimana-gimana gitu. Ternyata begitu dia datang, lalu ngelihat yang saya tabrak itu seperti itu dan bagaimana saya marah-marah pada waktu itu. Teman saya malah belain dia. Yang harusnya belain saya. Begitu laporan ke Pak Daniel, wah saya itu waktu ke Kris, saya naluri salah harus belain orang yang ditabrak sama Kris kan. Karena dia yang kasihan. Si Kris ini nyeremin banget katanya. Loh Pak udah bertobat itu? Udah, tapi awal-awal saudara. Ya kan, inilah saudara, firman Tuhan itu jujur. Paulus pun di awal-awal pertobatannya ada karakter-karakter seperti itu. Tapi pertanyaannya setelah perjalanan Anda dan saya dengan Tuhan, melalui beberapa tahun dan kita masih sama, something wrong loh. Jangan-jangan tidak ada kedewasaan di situ. Jangan-jangan selama ini kita tidak berjalan dengan Tuhan. 2 tahun di dalam perjalanan dengan Tuhan, Tuhan gendong aku. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 15 tahun, 20 tahun, Tuhan gendong aku. Lo mau sampai kapan nak digendong? Baca dalam firman Tuhan. Halakah di dalam bahasa Ibrani, itu artinya berjalan bersama. Yang memiliki nanti anak kata lagi, ada yang disebut dengan digendong. Ketika kita masih kecil, digendong saudara. Tapi ada waktunya kita berjalan berdampingan. Ada waktunya jalan depanku nak. Itu masih ingat waktu dia berurusan dengan Abraham? Tuhan berurusan sama Abraham.
Abraham, jalan di hadapanku tanpa cacat dan celah. Dan inilah perjanjianku dengan kamu. Betul? Itu berbicara tentang apa? Jalan di depan itu berbicara tentang akil balik. Sama kan ketika saudara dan saya, ketika kita punya anak, ada beberapa hal. Nak, ini adalah peperanganmu. Ayo, ini ujian. Papa, mama gak mungkin duduk di sebelah mejamu sembari ngasih kamu jawaban kan. Ini peperanganmu, ini ujianmu, ini perjuanganmu. Tapi papa, mama standby di belakang, betul? Nah sama perjalanan kita dengan Tuhan juga kayak gitu. Ada kalanya seperti itu. Namun ada kalanya juga, nak stay di sini, aku habisi dulu yang ada di depan. Ada kan? Ada. Pada waktu Tuhan Yesus naik atas kayu salib kan kayak gitu ke para murid. Ya toh? Bertumbuh saudara. Kita bukan menjadi orang-orang Kristen yang mohon maaf yang kerdil. Tuhan mau kita bertumbuh. Di dalam apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Entah itu promosi dan lain sebagainya. Mungkin saudara dan saya akan mengenal sisi yang paling dalam hidup kita ini ternyata seperti apa. Lepaskan yang namanya kesombongan dan minta untuk diubahkan sama Tuhan. Kalau enggak, saya mau kasih tahu saudara. Begitu terjerat, susah berubahnya. Seperti Saul. Amin saudara. Di tahun ini, Tuhan mau kerjakan banyak hal sebenarnya. Dalam hidup saudara dan saya. Tuhan akan angkat bangsa kita. Dan Tuhan mau melibatkan saudara dan saya. Tuhan mau untuk saudara dan saya ini. Ketika keguncangan dan lain sebagainya itu pun terjadi. Saudara dan saya akan mendapatkan pembedaan. Bukankah Anda tahu? Di dalam firman Tuhan dikatakan. Ketika keguncangan terjadi. Apa yang terjadi selanjutnya? Bahwa kekayaan bangsa-bangsa akan berpindah masuk ke bait Allah. Masih ingat? Artinya kalau zaman sekarang terjadi keguncangan, kekayaan bangsa-bangsa harusnya masuk kemana? Ke bait Allah kan? Berarti masuk ke bait Allah itu kemana? Ke Israel? Enggak toh? Bukankah saudara dan saya ini adalah bait kesayangannya? Yang penting saudara, berjalan bareng sama Tuhan. Maksimal. Apa yang menjadi bagian kita, kerjakan maksimal. Memang kita nggak bisa kerjakan sempurna. Tuhan Roh Kudus yang menyempurnakan. Jangan menjadi orang-orang yang lelah di dalam perjuangan. No, saudara. Tuhan kasih anugerah dalam hidup saudara dan saya. Lalu apakah kita ya udah santai-santai nggak usah berjuang? Enggak, saudara. Ada bagian kita, kerjakan yang terbaik. Apa yang Tuhan bukakan, kerjakan yang terbaik. Loh, kan nanti sebenarnya kalau misalnya Tuhan mau A, B, C, D, E, dia bisa kerjakan sendiri. Bisa nggak? Bisa. Tapi gini ya, rancangan Tuhan ya dan amin, betul? Dengan atau tanpa kita, betul? Dengan atau tanpa saya, rancangan Tuhan ya dan amin, betul? Anda percaya nggak? Walaupun hari ini saya tidak khotbah di sini, orang lain yang khotbah di sini bisa jadi pesan yang sama yang disampaikan. Karena itu adalah rancangan Tuhan. Makanya saya bilang, rancangan Tuhan ya dan amin, dengan atau tanpa kita. Namun ketika kita bisa terlibat di dalamnya, bukankah itu kehormatan? Amin saudara. Kita pengen kan, 5 roti 2 ikan sisa 12 bakul, pengen kan? Jangan lupa kasih makan dulu 15.000 orang dong saudara. Kalau kita simpen di Tupperware kita ya tetap 5 roti 2 ikan. Ditunggu sampai besok mungkin keluar beludru ijo-ijo ternyata jamur kan gitu. Tapi kalau kita mau melakukan yang menjadi bagian kita, jadi berkat. Saya mau kasih tahu saudara, saya bertemu dengan orang-orang yang di dalam hatinya mau jadi berkat. Janji Tuhan tuh ya dan amin. Gak pernah saya melihat mereka kekurangan. 5 roti 2 ikan jadi berkat buat banyak orang dan sisa 12 bakul itu real dan nyata. Jangan sampai kita menjadi orang-orang Kristen yang egois. Oh iya ini keguncangan, yang penting aku aman. No. Ada alasannya saudara dan saya disendirikan, dikhususkan sama Tuhan. Kenapa?
Anda melihat 1.000 orang rebah di sisimu, di 10.000 di sisi kirimu, dan Anda berdiri di situ bukan untuk Anda diam. Nah, Anda membawa pengharapan, kebangkitan, keselamatan ke situ. Amin, saudara. Ada alasannya. Ada alasannya. Anda akan melihat tuaian jiwa-jiwa di situ, saudara. Amin, saudara. Kerjakan bagian kita, walaupun gak bisa sempurna. Pada kenyataannya nanti Anda dan saya lihat. Ketika kita sudah sampai di surga nanti, Tuhan tidak melihat hasil pekerjaan kita. Karena pada kenyataannya sebenarnya, kesempurnaan hasil pekerjaan kita adalah kerja Roh Kudus, betul? Lalu yang Tuhan lihat apa? Bagaimana saudara dan saya mengusahakannya, itu dihargai sama Tuhan. Anda mau memperjuangkan hal itu dihargai sama Tuhan. Bukan bicara tentang perintah Tuhan salah satunya, kuduslah engkau sebab aku kudus. Bisa enggak? Bisa enggak? 3 hari aja. Kudus. Bisa enggak? Enggak bisa. Ini permintaan, kita berpikir ini permintaan tidak masuk akal, bukan? Tapi bagaimana seseorang ada yang meremehkan hal itu. Karena mereka berpikir, kan itu tidak mungkin. Ya enggak bisa. Ada orang-orang yang meremehkan, ada. Tapi ada orang-orang yang memperjuangkan hal itu. Tuhan minta kuduslah engkau sebab aku kudus, maka aku berjuang di dalam perjalananku dengan Tuhan. Walaupun pada kenyataannya kita nggak bisa kudus kalau tidak Tuhan kuduskan, betul? Tuhan hargai perjuanganmu. Amin, saudara. Tuhan ciptakan saudara dan saya ini menjadi orang-orang yang tangguh sebenarnya, saudara. Gak mungkin domba biasa dikirim ke tengah-tengah serigala, benar gak? Itu pasti dombanya udah sakti. Betul kan? Saudara dan saya jadi garam dan terang. Seperti domba di tengah-tengah serigala. Itu berbicara tentang apa? Influence. Anda dan saya bukan terpengaruh sama dunia, tapi membawa pengaruh dari kerajaan surga untuk dunia. Amin, saudara. Tangkap ini dengan baik. Banyak hal yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Dan banyak rancangan Tuhan di hadapan kita. Dan rancangan Tuhan ya dan amin. Dengan atau tanpa kita. Kalau kita terpanggil dan kita boleh terlibat, itu kehormatan, saudara. Amin, saudara. Hari ini kita akan perjamuan kudus. Mari kita pahami bahwa perjamuan kudus bukan berbicara tentang roti dan anggur yang kita angkat lalu kita makan saja. Tapi perjamuan kudus adalah sarana di mana terjadinya engkau di dalamku dan aku di dalammu. Amin, saudara. Persekutuan yang indah dengan Tuhan terjadi ketika perjamuan kudus itu. Anda mau melihat mujizat? Ketika Anda angkat roti dan anggur itu bukan lagi roti dan anggur. Itu adalah tubuh dan darah Yesus. Dan bukankah ketika darah Yesus mengalir dalam peredaran darah saudara dan saya, segala sesuatu yang ilahi nyata dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Mari kita kerjakan dengan pengertian, dengan hikmat, dengan hormat di hadapan Tuhan. Bukan dengan biasa, tapi kita kerjakan akan kekaguman kita atas korbannya di atas kayu salib. Anda akan melihat, saudara, persekutuan yang indah antara saudara dan saya dengan Tuhan. Itu terjadi. Amin, saudara. Saya pernah kesaksian kan di tempat ini, anak saya yang besar, yang tadinya kena kelenjar getah bening, sudah masuk rumah sakit, sembuhnya sama apa, saudara? Perjamuan kudus. Dan saya tanya sama dia, tahu nggak siara perjamuan kudus itu apa? Ini darahnya Tuhan Yesus, ini tubuhnya Tuhan Yesus. Kalau siara makan gimana? Jawaban dia simpel, wah siara bisa jadi Superman, Pak. Dia menangkap ada sesuatu yang ilahi yang masuk. Iman yang sederhana.
Gak jelimet dengan pemikiran teologi, dasar firman dan lain sebagainya. Iman yang sangat sederhana, dia tahu ini adalah persekutuan yang indah dengan Tuhannya. Ada DNA ilahi yang mengalir, artinya segala sesuatu yang bukan dari Tuhan tidak dapat bertahan. Dan saya mau bersaksi, dia sembuh, saudara. Amin, saudara. Kita kerjakan ini. Jangan sampai Anda sisakan darah Yesus. Oh, ini masih anggur, Pak. Ya, anggur. Setelah kita angkat menjadi darah Yesus. Jangan disisakan. Wah, Pak, tapi kalau saya ini rada susah. Ambil pakai jari Anda kalau bisa. Ambil, set gitu. Terus gimana? Entahlah, Anda pakai untuk mengurapi diri atau mau Anda habiskan, silakan. Tapi ketika Anda ngerti, mengerjakan dengan pengertian, pasti Anda enggak akan mengerjakan dengan biasa. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan, kami mengucap syukur atas hari ini sebab kami tahu Engkau bukan hanya hadir di tengah-tengah kami, namun Engkau bergerak di tengah-tengah kami. Engkau bertahta di tengah-tengah kami. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Mari mengucap syukur dulu, saudara. Arahkan hatimu ke Tuhan. Arahkan hatimu ke Tuhan. Penuhi dengan pengucapan syukur, penuhi dengan kekaguman akan Dia. Makasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Makasih Tuhan, Engkau baik. Dan kami angkat perjamuan ini di hadapan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, ini bukan lagi roti dan anggur, tapi ini adalah tubuh dan darah-Mu. Darah perjanjian baru dan kekal, yang Kau tumpahkan bagi kami. Tubuh-Mu yang mulia itu Tuhan yang Kau korbankan menjadi makanan buat kami. Sehingga kesatuan yang indah, persekutuan yang indah dengan Engkau itu terjadi. Ketika darah dan tubuh-Mu masuk dalam hidup kami, darah-Mu mengalir dalam darah kami. DNA ilahi dalam hidup kami aktif dalam nama Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami ada di dalam-Mu dan Kau berkuasa dalam hidup kami, itu terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, tubuh dan darah Yesus. Mari kita makan dan minum. Kami mengucap syukur Tuhan sebab Engkau baik. Karya salib-Mu nyata dalam hidup kami. Pribadi-Mu nyata dalam hidup kami. Pembelaan-Mu, pemeliharaanmu nyata dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami sudah masuk dalam persekutuan yang indah dengan Engkau. Tubuh dan darah Yesus ada dalam hidup kami. DNA ilahi dalam hidup kami aktif. Maka segala sesuatu yang bukan dari Tuhan tidak dapat bertahan. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Amin, amin, amin.